Hai, kalian tahu nggak sih soal beberapa official art baru BSD ini? Jadi, semua official art ini itu official art yang dibikin sama Harukawa Sensei atau ilustrator utama di manga BSD. Jadi, official art ini dibuat buat ngerayain Asagiri Sensei yang bakal pergi ke Cina untuk suatu acara gitu. Nah, jadi aku pengen ngebahas sesuatu nih. Tapi yang pengen kubahas bukan tentang itu, melainkan lebih ke arah official artnya sendiri. Sejauh ini kita udah dapat sekitar 5 official art. Nah, dan setiap karakter di official art tersebut melambangkan beberapa hewan unik. Contohnya, Chuya sebagai ular, Ranpo sebagai panda, Atsushi yang pastinya sebagai harimau, Akutagawa sebagai naga, dan Daze sebagai rubah. Nah, kita juga belum tahu ya kalau misalnya nanti bakal ada official art baru lagi atau enggak. Cuma kayaknya gak bakal ada karena biasanya juga karakternya itu aja yang dikasih official art. Dan karena setelah ngeliat official art ini aku sedikit penasaran. Jadi kan aku sempet ngomong tuh sama temanku, lalu dia tuh kayak bilang kayaknya semua gambar hewan-hewan di sini tuh kayak melambangin masing-masing karakter. Karena itu aku jadi pengen coba buat nyari simbolisasi dari hewan-hewan tersebut. Dan setelah aku cari-cari sedikit, aku nemuin main banyak hal menarik soal hewan-hewan ini dan ternyata benar relate banget sama karakternya. Jadi, mari kita bahas satu persatu tentang karakternya dan hewan yang jadi simbol dari mereka. Nah, pertama kita bahas dari MC kita dulu atau Atsushi. Di sini kan itu simbolnya sebagai harimau ya. Nah, harimau itu biasanya melambangkan kekuatan, keberanian, dan kekuasaan. Selain itu, harimau juga dikaitkan dengan perlindungan, energi spiritual, dan bahkan transformasi dalam beberapa kepercayaan. Untuk konteks transformasi ini setelah aku cari-cari sedikit ya, itu tuh konteksnya itu mirip-mirip kayak ability-nya Atsushi, jadi kayak manusia bisa berubah jadi harimau atau harimau bisa berubah jadi manusia. Tapi kalian tahu nggak sih, selain semua simbolisasi yang positif, harimau juga dapat melambangkan sisi gelap atau bayangan dalam diri seseorang, terutama dalam konteks trauma atau emosi yang belum terselesaikan. Dengan demikian, simbol harimau bisa menjadi pengingat untuk menghadapi dan menerima aspek diri yang tersembunyi, serta menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam diri. Jadi ya, menurutku bagian itu, yang bagian sisi negatifnya ya, itu beneran cocok banget sama Atsushi. Yang bagian melambangkan sisi gelap dan bayangan dalam diri seseorang, dan juga dalam konteks trauma dan atau emosi yang belum terselesaikan. Gimana Atsushi punya trauma dengan panti asuhannya dan dia yang perlu waktu lama banget buat move on dari masa lalu dia itu. Bahkan sampai sekitar chapter-chapter terbaru dia pun masih halusinasi soal kepala pantinya. Yang kurang lebih trauma dia belum terselesaikan. Dan akhirnya di chapter akhir-akhir kemarin kan dia juga kira bisa berdamai ya dengan dirinya sendiri. Dan ya menurutku itu benar cocok banget sama Atsushi bagian ini, dan ini benar hal yang menarik menurutku. Next, untuk kedua kita bakal bahas Ranpo. Nah, dari official art ini kita bisa lihat Ranpo itu kayak dilambangkan sebagai hewan panda. Dan hewan ini tuh biasanya jadikan simbol perdamaian, persahabatan, dan keharmonisan. Lalu ya keseimbangan, kesatuan. Kurang lebih benar menurutku, aku bingung juga mau nyocokin hewan ini dengan Ranpo itu kayak gimana. Tapi dalam satu sisi sebenarnya cocok aja, tapi kayak cocok sih, cuma entah kenapa aku ngerasa ada yang kurang aja. Tapi walau begitu tetap merasa cocok sama Ranpo. Ya intinya hewan ini ngasih hal-hal yang baik gitu, seperti perdamaian, keharmonisan, pokoknya hal-hal positif gitu deh. Tapi ya memang cocok gak sih sama Ranpo yang positif vibes banget. Nah, untuk yang ketiga kita dapat untuk bagian Dazai. Yang dari official art kita bisa lihat di sini, dia itu dilambangkan sebagai kitsune atau rubah. Nah, biasanya kitsune atau rubah dalam mitologi Jepang ini dilambangkan sebagai kayak umur panjang, kecerdasan, hingga kekuatan gaib. Dan ya, simbolisme yang ada dalam kitsune itu beragam, jadi biar langsung kusingkat aja, ada kekuatan gaib dan kekuatan berubah bentuk, utusan Dewa Inari, penimpu dan pelindung, simbol kebebasan dan permainan, dan itu aja. Dan jadi, tapi di antara itu semua, menurutku yang paling menarik itu adalah simbol kebebasan dan permainan, dan penimpu dan pelindung. Ya, itu aja menurutku, dua itu yang paling menarik. Untuk bagian penimpu dan pelindung, Kitsune ini bisa jadi penipu yang cerdas. Mereka juga bisa menjadi pelindung yang baik. Mereka sering dikaitkan dengan tipu daya dan kemampuan untuk memanipulasi orang, baik untuk alasan yang baik dan jahat. Lalu selanjutnya juga jadi simbol kebebasan dan permainan. Kitsune itu dikenal suka kayak bermain-main, bikin lelucon, dan juga kayak lucu gitu, tapi walau gitu mereka tetap berbahaya. Dan secara keseluruhan, Kitsune itu makhluk yang kompleks, penuh simbolisme,
Dan juga mereka makhluk yang cerdas, kuat, serba bisa, dan bisa menjadi teman, musuh, atau bahkan utusan dewa. Ya, menurut kalian aja sih, kompleks, makhluk yang cerdas, kuat, serba bisa, dan bisa menjadi teman maupun musuh, berumur panjang. Ya, udah siapa lagi itu ya. Next, Cuya sebagai ular. To be honest, aku tuh ngeliat official art Cuya ini aku main kaget ya, karena aku udah gak expect Cuya bakal dapat hewan ular juga. To be honest, aku juga gak kepikiran sama sekali Cuya bakal dapat hewan apa, gara-gara dia juga yang terakhir muncul kan ya, jadi aku juga main bingung kira-kira dia bakal dapat apa ya. Dan ternyata dia dapat ular. Jadi setelah aku cari, ular itu biasanya dia kaitkan dengan kematian, kelahiran, transformasi, penyembuhan, dan kebijaksanaan. Mereka juga kayak melambangkan kesuburan, perlindungan, dan bahkan sisi gelap dan sisi terang dari kehidupan. Lalu untuk simbolisasi tambahan dari ularnya itu contohnya itu ada. Selain itu juga ada beberapa hal lain yang kayak umur panjang, kesehatan, dan ya kayak sebagai perlindungan yang menurutku lumayan basic dan lumayan banyak kalau misalnya buat masalah budaya-budaya gitu. Nah, sekarang kita ada di bagian terakhir ya, atau bagian Akutagawa. Dan di sini tuh kalian juga bisa lihat kalau dia itu dilambangkan sebagai naga. Dan kan juga bisa baca sendiri ini simbolnya apaan, dan kurang lebih setelah aku cari-cari hampir semuanya itu sama ya, tentang kayak keberanian dan kekuatan gitu. Jadi ya kurang lebih segitu aja sih. Kalau menurut kalian mana nih karakter yang paling cocok sama simbolisasi hewan-hewan mereka?